Oke guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Di video kali ini saya sedang berada di kandang aviari dan rencananya saya mau masuk ke kandang hutan. Ini mau kita cek karena kemarin beberapa hari yang lalu ya, mungkin udah sekitar 5 harian si pasangan hutan ini sudah bertelur ya. Tapi dikarenakan saya masih sedikit ragu dengan si hutannya ya, dengan kondisi yang seperti itu. Nih kalau indukannya udah cantik banget guys ya. Tuh, mulus banget. Nah tapi hutannya seperti itu tuh, ekornya masih patah. Nah jadi untuk itu kita akan ngecek bagaimana telurnya ini ngisi atau enggak gitu ya. Kalau ngisi akan kita teruskan, kalau enggak ya mungkin akan kita ambil. Dan juga ini baru pertama kali nelur setelah dia ganti bulu ya. Tuh, nah ini ada flashnya. Nah ini ada 2 butir telur ya. Sebentar tuh, yang ini akan kita cek satu-satu. Tuh indukannya udah ngamuk tuh, hangat ya. Nih saya cek, oh zong guys, zong ini kosong. Kita kembalikan yang satunya lagi, bagaimana? Oh ternyata zong juga guys ya, terlihat ya di situ ya. Tuh ini dia kuning. Oke, dikarenakan zong, otomatis telur-telur ini akan kita ambil ya. Mudah-mudahan periode keduanya bisa menghasilkan ya. Tapi dengan kondisi pejantan seperti ini saya masih ragu sebenarnya. Tapi kita akan lihat ya, mudah-mudahan si hutan masih bisa untuk berproduksi. Kalau tidak ya paling kita akan coba 2 atau 3 kali periode untuk percobaan lagi. Kalau misalkan si hutan masih tetap kosong, otomatis si hutan harus kita cabut ya, dan diganti dengan pejantan yang lain ya. Jadi seperti itu. Oke, ini kita ambil dulu. Nah ini dia nih. Nah ini dia nih. Oh marah indukannya, indukannya marah. Marah dia ya. Jadi ini benar-benar telurnya ya, bukan saya kebutuhan konten. Nanti dibilang oh lah kebutuhan konten, ini telur burung lain ya. Enggak, ini benar-benar telur dia, dan dia benar-benar posisi indukan sudah birahi ya. Bisa terlihat dari bokongnya ya, yang sudah gede ya. Jadi faktor telur ini nggak ngisi itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama memang baru pertama kali bertelur setelah ganti bulu ya. Yang kedua mungkin pejantan belum siap, ataupun pejantan masih merasa belum selesai untuk proses ganti bulunya ya. Yang ketiga bisa jadi karena memang kondisi pejantan yang tidak lagi normal, sehingga proses perkawinan itu sangat sulit dilakukan ya. Kenapa seperti itu? Jadi si hutan ini entah kenapa, entah dulu dia pernah kejepit ataupun mungkin ketangkap tapi agak terpaksa, jadi menyebabkan anggota tubuhnya itu ada yang berbeda gitu ya. Jadi dia ini agak ngangkang. Coba kita perhatikan. Tuh dia tidak bisa terbang ya. Dia tidak bisa terbang, dia hanya bisanya nah di situ aja guys, tuh bertengger gitu ya. Nah maka dari itu bisa menjadi kemungkinan si hutan sulit untuk melakukan proses perkawinan ya. Nah itu guys, bisa terlihat sendiri. Saya nggak tahu entah di mana salahnya. Padahal dulu burung ini diambil dalam keadaan normal dan memang tidak ada cacatnya ya. Tapi nggak tahu setelah beberapa tahun rawatan si hutan malah terjadi seperti ini ya. Kalau kemungkinan itu tadi ya, kalau nggak kejepit ataupun salah nangkap dan lainnya ya. Jadi seperti itu.
Nah, kenapa saya masih bersikeras untuk menternak si hutan? Karena kemarin pada saat sebelum pindah di kandang ini dia sudah seperti ini juga, tapi masih menghasilkan trotolan ya. Nah, saya berharapnya mudah-mudahan masih bisa menghasilkan trotolan di sini ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau nanti beberapa periode trotolan tidak juga kunjung timbul, ya otomatis kita harus cabut si hutan dan diganti dengan pejantan yang siap lainnya ya. Tuh. Nah, jadi gini, untuk proses perkawinan murai batu itu dia sambil terbang ya. Nah, saya di sini agak sangsi apakah bisa si hutan ini melakukan proses perkawinan ya. Melakukan perkawinan, bukan prosesnya lagi gitu ya. Nah, tapi kita akan coba terus ya, kita pelajari juga. Kalau enggak ya nanti kita jadikan burung sangkar aja di dalam sangkar ya, entah untuk aduan atau gimana nanti ya, karena hutan ini juga lumayan gitu ya, bagus juga sih. Jadi untuk kakinya ini ada juga saya lihat itu seperti hutan ini gitu. Maksud saya kakinya itu awalnya normal, tiba-tiba dia lemah dan menjadi seperti itu. Ada ya, beberapa trotolan saya juga kemarin sempat ngalamin hal yang seperti itu. Dia sulit untuk bertengger, seperti kakinya itu lemah. Tapi kalau si hutan ini kakinya itu lurus, tegang aja gitu ya. Nah, nggak tahu masalahnya di mana, atau memang kejepit, apa memang ada penyakitnya, dan apakah salah tangkap tadi ya. Itu masih menjadi tanda tanya bagi saya. Karena perasaan saya nggak ada nangkapnya kasar, saya nangkapnya lembut. Setelah tangkap dia normal kembali gitu. Dan kemudian kalau penyakit ya mungkin bisa jadi gitu ya. Kalau kejepit kayaknya juga si hutan nggak pernah saya ketemu kejepit. Tapi nggak tahu kalau misalnya dikejepit tiba-tiba bisa keluar sendiri ya. Nah, mungkin. Jadi ini masih tanda tanya besar bagi saya dan akan saya pelajari untuk penyakit ataupun masalah yang terjadi pada hutan ini. Ya, tapi kalau bagi saya sebagai indukan tidak masalah kalau dia kondisinya seperti ini, yang penting dia bisa menghasilkan trotolan. Ya. Nah, itu. Ya, kita akan nikmati hidupnya, memberi kenikmatan pada hidupnya maksud saya. Jadi biarlah dia seperti ini, yang penting dia bisa berproduksi gitu ya. Penting dia senang juga di dalam kandang tangkaran ini. Jadi seperti itu. Oke, ini telur sudah saya angkut dan akan kita bawa keluar supaya si indukan akan melakukan proses perkawinan lagi ya, proses birahi lagi, dan kalau memungkinkan si hutan bisa berproduksi, bisa menghasilkan trotolan, ya syukur alhamdulillah kalau seperti itu ya. Nah, jadi cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.